Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Oke, kita dibawa kembali ke pertarungan Kim Dong-seol dengan para polisi Klocho. Hei, gerakanmu lambat, wahai juniorku. Tapi karena Kim Dong-seol kalah jumlah, ia pun segera dihujani dengan peluru karet. Namun sayangnya, salah satu rekan polisi yang terkena serangan dari Kim Dong-seol sudah meregang nyawa. Melihat rekannya yang mati, semua mental polisi yang di sana langsung down total. Oh, jadi kalian belum biasa ya? Baiklah, aku masih punya senjata lain untuk pelajaran buat kalian. Seketika, ia langsung mengeluarkan granat asap. Dari balik asap yang mengepul itu, Kim Dong-seol menghabisi satu persatu polisi Klocho yang ada di sana. Menyedihkan sekali, kalian panik hanya karena salah satu teman kalian meninggal. Seiring berjalannya waktu, teknologi peralatan meningkat, tetapi kualitas orang yang menggunakannya menurun. Kalian masih tidak ada apa-apanya, mendekati saja tidak. Kalian semua tidak punya pengalaman. Jadikan ini sebagai pelajaran junior-juniorku, meskipun bayaran dari pelajaran ini adalah nyawa kalian sendiri. Lalu Ah Yung yang mendengar suara tembakan dari tadi, ia hanya bisa tiarap dan bergumam, "Ah, sial! Semuanya akan mati di sini. Apa aku akan mati hari ini? Siapa itu di sana? Apa itu teman atau musuh? Ah, ternyata dia sudah mati. Kurasa aku harus mengonfirmasinya." Setelah melihat seluruh regunya terbantai habis, dari sinilah kita melihat Ah Yung mengalami rasa putus asa yang teramat sangat, dan ini terjadi pertama kalinya dalam hidupnya. Dari sinilah ia belajar apa arti kepanikan yang sebenarnya. Ah, tidak! Tiba-tiba ia mendengar suara ribut-ribut dari arah yang berbeda. "Ah, tolong kami! Ada gorila mengejar kami!" teriak Gyung-hee yang paling keras suaranya. Kita dibawa flashback ke pelatihan dari Kim Soo. Dia mengajarkan apa saja titik lemah dari manusia ke depannya agar mereka bisa menyerang titik lemah itu. Dengan senjata tumpul, dia mengajarkan untuk mengincar bagian belakang kepala dan bagian vital di persendian. Jika kau memegang senjata yang tajam, kau bisa menyerang titik-titik ini. Setelah latihan bagaikan neraka bagi trio Wek-Wek, Kim Soo terus menekankan untuk mengingat titik-titik di mana yang mereka harus incar. Kita kembali lagi ke saat mereka menyerang Choi Sang-muk. Terlihat trio Wek-Wek mengincar titik vital dari Choi Sang-muk. "Cih, sedang apa kalian para sampah? Ah, sial, kenapa yang diajarkan bos tidak mempan kepadanya? Apa dia manusia?" teriak dari Gyung-hee sambil berlari. Setelah masuk ke dalam ruangan, trio Wek-Wek terkejut bukan main melihat rekan-rekan semuanya sudah berjatuhan. Bahkan mental dari pemimpin mereka sudah down gak karuan. "Bagaimana bocah? Kerja bagus Kim Dong-seol. Kau bekerja dengan sangat baik di sini," ucap dari Choi Sang-muk. Ia pun menatap ke arah Kim Dong-seol karena ia tidak mendapatkan jawaban sama sekali darinya. Dan apa yang ia takuti pun terjadi. Ia baru tersadar kalau Dong-seol sudah meregang nyawa. "Sialan, berani-beraninya kalian membuat temanku sampai seperti ini." Kita pun dibawa ke scene Kim Soo yang sedang berdebat dengan Sang Pi. "Cepat beritahu aku di mana wanita sialan itu," teriak Kim Soo. "Jia, takut banget loh. Emang aku mau buka mulut, dasar polisi sialan." Tidak sampai sepersekian detik kemudian, Kim Soo menyadari Sang Pi hanya mau mengulur waktu untuk Phoenix kabur, dan ia juga mau mengamuk dengan menempelkan salon pas ke dirinya. Bruak! Keras hantaman yang dilayangkan oleh Kim Soo. Tanpa babi bu, langsung lagi dan lagi menerjang dengan tendangan yang siap mematahkan lengan dari Sang Pi. Trak! Nyaring terdengar suara patah dari tangan Sang Pi.
Seolah ia sudah tahu lawannya di luar nalar, Sang Pi mencoba untuk memakan obat yang ia sembunyikan di balik gigi palsunya. Tapi Kim Soo yang sudah sangat paham betul dengan semua trik murahan Sang Pi, ia langsung mencengkeram rahang Sang Pi. "Hei, ini terlalu jelas, bodoh. Berikan aku perlawanan yang lebih menantang," ucap Kim Soo. Seolah termakan dengan ancaman Kim Soo, Sang Pi langsung memberikan kuncian pada tangan Kim Soo. "Cih, lagi dan lagi trik murahan. Jadi sebelum kau meninggal, cepat beritahu aku lokasi di mana si jalang itu berada." Seketika, dari ruangan lain, anak-anak yang sudah terkontaminasi oleh obat-obatan, mereka berteriak ke Kim Soo, "Hei paman, jangan sakiti tante itu." Dengan ekspresi datar, Kim Soo langsung menerjang ke anak-anak itu dan ia segera menotok titik vital mereka. "Hahaha, bagaimana? Mereka itu indah, bukan? Aku sudah menahan diri tidak menggunakan salon pas ini, tapi kau memaksaku sejauh ini," ucap santai dari Sang Pi yang merasa dirinya sudah di atas angin. Dengan ekspresi penuh emosi, Kim Soo berkata, "Hei bajingan, sejak kapan kalian melibatkan anak-anak, hah? Sini kau maju, bangsat." Kita pun dibawa ke flashback tepat pada saat Sang Pi masih menjadi Phoenix generasi pertama. Sang biksu berbincang-bincang mengenai biguang kecil kala itu. Dia sangat mengapresiasi biguang generasi kedua karena dapat memojokkan biguang generasi pertama sampai separah itu. Tapi sayangnya dia masih naif dan tidak menghabisi lawannya. Awalnya aku menemukan anak itu terlantar tanpa arah. Semua anak waktu itu dihabisi oleh biguang generasi pertama, tapi tidak untuk anak itu. Cobalah kau lihat kembali dan rasakan setiap sayatan serangan anak itu. Sebenarnya luka yang ia timbulkan sudah tidak terhitung jumlahnya. Tapi dia tidak menyelesaikan itu sekali serang. Dan lihatlah pola sayatan itu, percis seperti pola sayatan daun willow yang berguguran. Setelah mengingat perkataan sang biksu, Sang Pi pun akhirnya tersadar. Astaga, aku baru mengingat orang ini adalah opa biguang yang sebenarnya. Setelah berhasil mendaratkan serangan bertubi-tubi, Kim Soo pun kembali bertanya. Aku tanyakan sekali lagi, di mana si jalang itu bersembunyi? Sang Pi dengan terbata-bata berkata, "Aku tahu, walaupun aku memberitahumu, kau pasti akan menghabisiku, kan?" Kita lagi dibawa ke flashback. Sang Pi adalah generasi pertama kodenim Phoenix. Setelah beberapa tahun mengabdi, akhirnya ia meneruskan itu ke Paulina sebagai Phoenix yang baru. Pada organisasi sang biksu diwajibkan menghabisi generasi sebelumnya. Dengan adanya bulan baru, bulan sebelumnya harus disingkirkan. Dan pergantian itu pasti dilakukan dengan upacara yang megah. Tapi Phoenix yang baru yaitu Paulina tidak menghabisi Sang Pi sebagai Phoenix lama. Ia malah bertanya ke Phoenix kenapa ia tega memberikan racun ke minumannya. "Apa dengan meminum racun ini membuatmu mau berubah? Apakah dengan meminum ini kau akan menjadi temanku?" tanya Paulina kala itu. Sang Pi yang tidak paham dengan sikap dari Paulina, dia berkata, "Ya, dengan kau meminum racun itu, aku akan mengakuimu." Dengan berlinang air mata, Paulina berkata, "Benarkah? Baiklah, aku akan melakukan ini untukmu." Setelah habis meminum semua racun yang ada di dalam gelas itu, ia berkata, "Jadi sekarang kau mau mengakuiku, kan? Dan kenapa kita tidak berteman saja mulai sekarang?" Jawab aku, Sang Pi, sambil Paulina menggoyang-goyangkan badan Sang Pi yang masih mematung tidak percaya. Setelah itu Paulina memeluk Phoenix dan menangis tepat di pangkuannya. Dari saat itulah Sang Pi merasakan apa artinya kasih sayang. Dan kembali lagi ke timeline sekarang. Setelah mengingat itu semua, Sang Pi berkata, "Aku tidak akan memberitahumu kemana Phoenix pergi." Setelah tahu ia tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Kim Soo langsung dengan cepat mengkill Phoenix tanpa rasa sakit. Ia pun meninggalkan Sang Pi tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ternyata Sang Pi di sisa-sisa kematiannya, ia berkata, "Tolong, jangan habisi Phoenix, aku mohon.
Dan anak-anak itu tidak ada hubungannya dengan Paulina. Itu semua salahku. Mendengar konfirmasi dari Sang Pi, Kim Soo pun berkata, itu semua bergantung dari penilaianku nanti padanya. Oke guys, segitu dulu ya untuk pembahasan part kali ini. Menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you guys.